Renungan Harian Katolik Selasa 16 Januari 2024. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Markus bab 2 ayat 27 sampai 28. Saudara-saudari sekalian, manusia memiliki karakter yang bermacam-macam. Ada yang sungguh-sungguh dapat taat pada aturan yang ditetapkan, dan ia bisa menjaga diri sedemikian rupa agar tidak melanggar aturan itu. Namun, di sisi yang lain ada juga orang yang suka melanggar peraturan. Tiada hari baginya tanpa melanggar peraturan. Sepintas lalu dalam Injil hari ini yang diambil dari Markus bab 2 ayat 23 sampai 28, seakan-akan Yesus berpihak pada sisi anak-anak nakal yang suka melanggar peraturan. Apakah memang demikian? Saudara, kita harus sangat sadar bahwa Yesus juga dididik dalam keluarga Yahudi yang taat dengan segala macam peraturan agama dan masyarakat. Ia tentu bukan tipe anak nakal yang suka melanggar peraturan. Yesus sama sekali tidak memprovokasi orang untuk melanggar hari Sabat. Yesus justru menawarkan suatu prinsip baru yang harus berada di atas segala peraturan dunia ini, yaitu cinta kasih kepada sesama. Orang-orang Farisi menuduh murid-murid Yesus melanggar hari Sabat. Yesus memecahkan masalah itu dengan merujuk pada kisah perjanjian Ibrani yang tentu saja diakui oleh orang Farisi sebagai firman Allah. Dia mengingatkan mereka bahwa Raja Daud dan para pengikutnya, karena mereka lapar, kemudian masuk ke dalam rumah Tuhan dan mengambil roti persembahan yang seharusnya hanya para imam yang boleh memakannya. Yesus kemudian memperkenalkan dua prinsip, yaitu yang pertama ada hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan yang kedua adalah bahwa Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Prinsip yang pertama ini sangat penting, yaitu bahwa semua hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, dan kesempurnaan moral bukan terletak pada kekuatan literalnya. Rasa lapar Daud tadi itu dan para pengikutnya mungkin dianggap sebagai melampaui peraturan agama. Bagi orang Yahudi pada zaman Yesus, kebajikan adalah ketaatan sempurna pada hukum. Bagi Yesus, ketaatan pada hukum hanya sempurna jika itu dilakukan demi kebaikan manusia. Kadangkala banyak peraturan agama dibuat dengan sangat bagus pada zaman yang lampau tanpa mengindahkan prinsip cinta kasih yang seharusnya melandasi semua itu. Tapi bagi Yesus, lebih baik menolong orang lapar, menyembuhkan orang sakit, dan masih banyak tindakan yang Yesus lakukan untuk mempertegas bahwa hukum cinta kasih di atas segalanya. Saudara-saudari sekalian, kerap kali dalam hidup kita pun kita bersikap seperti orang Farisi yang sudah merasa suci dengan menjalankan secara harafiah apa yang tertulis dalam peraturan agama, tanpa kita melihat keadaan sesama di sekeliling kita yang membutuhkan uluran kasih.
kita adalah umat perjanjian baru. Kita hidup jauh beruntung daripada Abraham karena kita telah mengalami kepenuhan janji Allah, yaitu Yesus Kristus Sang Imam Agung yang mengantar kita kepada Allah Bapa. Melalui Ekaristi Kudus, kita selalu berjumpa dan mengalami Yesus Kristus itu. Dengan perjumpaan dan bersatu dengan Yesus Kristus, seperti dalam saat kita menyambut komuni kudus, kita telah memperoleh jalan masuk dan bahkan berada dalam kehadirat Allah Bapa kita, dan itu sudah kita alami dengan merayakan Ekaristi Kudus. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang taat dan peka untuk menolong sesama yang membutuhkan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, dan sehat selalu. Semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai, membimbing, dan melindungi serta memberkati kita. Amin.